Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang virus. Apa sih tujuan pembelajaran dari virus? Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri dari virus. Yang kedua, mengetahui organ pada virus. Yang ketiga, mengetahui daur hidup virus. Yang keempat, mengetahui peranan virus dalam kehidupan. Ini adalah peta konsep dari virus. Oke, kita akan lihat apa sih pengertian dari virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Maksudnya adalah virus hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop karena berukuran sangat kecil. Berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Bagaimana sih ciri-ciri dari virus? Yang pertama, virus dapat dikristalkan. Yang kedua, virus hanya dapat dikembangbiakan ketika ada sel-sel hidup atau sel-sel inangnya. Yang ketiga, untuk bereproduksi hanya memerlukan asam nukleat saja. Asam nukleat virus ada dua. Hanya satu dari dua ini, yaitu RNA atau DNA. Yang keempat, virus tidak dapat membelah diri. Yang kelima, virus tidak dapat bergerak dan melakukan metabolismenya sendiri. Jadi dia harus hidup, melakukan sesuatu itu harus ada sel inangnya. Organ-organ pada virus. Ini adalah salah satu bentuk virus yang seperti kita ketahui bahwa ini adalah virus T. Yang pada bagian pertama itu dapat kita lihat kapsid. Yang kedua, di dalam kapsid itu ada asam nukleat. Jadi di sini itu ada RNA atau DNA yang akan membawa gen dari virus. Yang ketiga ini ada ekor. Yang keempat ada selubung ekor yang nanti akan memasukkan asam nukleat ini ke sel inangnya. Daur hidup virus. Daur hidup virus ada dua. Yang pertama daur litik dan daur lysogenik. Daur litik yang pertama itu akan ada terjadi absorpsi, di mana virus akan menempel pada sel inang. Kemudian akan terjadi penetrasi, di mana asam nukleat pada sel virus ini akan dimasukkan ke dinding bakteri atau sel inang. Yang ketiga akan terjadi replikasi DNA dari virus di dalam bakterinya ini. Kemudian akan ada fase sintesis di mana akan terbentuk organ-organ virus di dalam bakteri. Yang keempat ada fase perakitan di mana virus-virus akan membentuk dirinya yang kemudian akan terjadi lisis pada dinding bakteri yang kemudian virus-virus akan keluar dari dinding bakteri ini. Baru selanjutnya ada daur lysogenik, di mana virus akan menyisipkan DNA-nya pada bakteri yang kemudian bakteri tersebut atau sel inang tersebut akan melakukan pembelahan sel. Kemudian ketika sudah terjadi pembelahan sel, dia akan terjadi pemisahan, di mana sel itu akan masuk lagi ke daur litik. Sel tersebut akan terjadi replikasi, kemudian akan kembali lagi mensintesiskan dirinya, melakukan perakitan dan lisis. Jadi daur hidup pada virus, pada daur lysogenik, akan ada dua daur, yaitu daur lysogenik dan litik. Jadi di mana ada daur lysogenik, pasti ada daur litik. Tapi ketika hanya ada daur litik, dia hanya satu putaran saja. Begitu. Apa sih peranan virus pada kehidupan? Peranan virus pada kehidupan ada dua, yaitu positif dan negatifnya.
Yang pertama, yang positifnya itu bisa kita lihat dengan adanya imunisasi. Imunisasi campak pada bayi, imunisasi yang lainnya, terus adanya vaksin-vaksin. Kemudian yang negatifnya, adanya HIV, hepatitis, Ebola, adenovirus, influenza, rabies, bakteriofag, papillomavirus, rotavirus, dan herpes virus. Setelah kita belajar tentang virus, mari kita jawab soal-soal latihan berikut ini. Fase yang tidak terdapat pada daur litik. Ayo, apa? A. Sintesis, B. Penyisipan, C. Absorpsi, D. Injeksi. B. Jawabannya penyisipan. Pembahasannya sebagai berikut. Pada daur litik tidak ada jalur penyisipan. Yang ada hanya di daur lisogeni. Selanjutnya, berikut ini adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu A. Cacar dan flu burung, B. Cacar dan malaria, C. Cacar dan TBC, D. Influenza dan HIV. D ya jawabannya, influenza dan HIV. Terima kasih.